Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini, Minggu 21 September 2025. Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia dan anugerah-Mu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada hari ini kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, berkati pujian dan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu bersama-sama ya. Kita ikuti pujian berikut ini. Adik-adik, ada yang tahu ini benda apa? Ya, ini adalah batu kecil. Adik-adik, kalau tahu batu kecil yang bisa mengalahkan raksasa, ada yang ingat tentang kisah siapa? Yaitu tentang kisah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, hari ini adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Kita akan mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Kitab 1 Samuel. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku
maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. Anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian Raja berkata, Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu? ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, Anak siapakah engkau, ya orang muda? Jawab Daud, Anak hamba Tuanku, Isai, orang Betlehem itu. Adik-adik, hari ini kisah kita adalah bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dan kakak mengambil temanya yaitu kecil tapi kuat bersama Tuhan. Kecil tapi kuat bersama Tuhan. Yang pertama kita melihat adalah Daud tampak kecil tapi hatinya besar. Daud masih muda dan dia gembala biasa. Daud berkata di ayat 45, Aku datang melawan engkau dalam nama Tuhan semesta alam.
Kita tahu adik-adik bagaimana Goliat menghina daripada bangsa Israel, sehingga Daud maju untuk melawan daripada Goliat. Adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kita. Misalnya ujian sekolah. Nah, di sini adik-adik, Daud tidak memakai baju perang Saul. Dia hanya membawa ketapel dan 5 batu. Nah, Tuhan tidak melihat tubuh yang besar, tetapi hati yang percaya. Nah, yang kedua, kita melihat kemenangan datang dari Tuhan. Batu kecil menghantam Goliat dan ia jatuh. Yang membuat kita kuat adalah Tuhan, bukan benda atau kemampuan kita. Adik-adik, ketika kita merasa kecil atau tidak berdaya, ingat ya, bersama Tuhan kita bisa. Jika adik-adik mengalami kesulitan, apakah di sekolah, di rumah, atau dalam pertemanan, ingat ya adik-adik, bersama Tuhan kita bisa. Nah, adik-adik, sebagai kerajinan kita hari ini adalah adik-adik gambar sebuah batu di kertas atau di buku catatan adik-adik dan tulis di dalam batu itu, aku kuat bersama Tuhan. Sekali lagi, aku kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Kiranya kita semua, walaupun masih kecil, walaupun masih anak sekolah minggu, kita mau berkata kepada Tuhan, walaupun aku kecil, tapi kuat bersama Tuhan. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Walaupun masih kecil, tapi dia mampu mengalahkan raksasa yaitu Goliat. Mengapa? Karena Daud ada bersama dengan Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Supaya setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, apakah itu di sekolah, di rumah, atau dalam pertemanan, ingat ya, bersama Tuhan kita bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membuat kami kuat meski kami kecil. Tolong kami untuk selalu percaya kepadamu. Berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan juga berkati gereja kami, dan juga Bapak Ibu Gembala Sidang kami, serta bangsa kami dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak firman-Mu yang memberkati kami pada hari ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik, sampai ketemu kita minggu depan.